Hai teman-teman, makasih udah selalu kasih dukungan positif and welcome back to my channel. Jadi hari ini aku mau membahas hal yang dari kemarin kepikiran mulu. Aduh, sebelum tidur kepikir. Kayaknya aku sharing aja kali ya. Karena kan kalau di TikTok aku tuh sharingnya tuh kayak satu. Terus aku mikir ada lagi deng, ada lagi. Ya udah aku kumpulin aja terus aku jadiin konten dari YouTube, ya enggak? Jadi pasti teman-teman di sini banyak juga yang merantau ke luar negeri dan sering mendengar stereotype tentang Indonesia, dan nggak selamanya stereotype itu benar gitu. Misalnya kalau di Turki, kalau kita bilang apa yang kamu ketahui tentang Indonesia, pasti bayangan mereka adalah negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia. Nah kalau kayak gitu stereotipnya benar. Atau orang-orangnya kecil-kecil terus bergerombol, itu juga benar sih, karena mayoritas yang di situ yang kecil-kecil kayak masih sui unyu-unyu gitu loh. Oke, tapi ada juga yang salah kan. Nah yang salah itulah yang akan kita bahas. Oke, check it out. Yang pertama, mereka itu selalu ngira Indonesia itu adalah pulau kecil. Jadi gini, misalnya teman-teman nunjukin peta Indonesia nih ya ke teman Turki, pasti mereka nanya, Indonesia yang mana? Indonesia yang mana? Gue tunjukin foto Indonesia segede-gede gini, dia nanya Indonesia yang mana? Maksudnya Indonesia tuh yang pulau Jawa atau pulau Borneo atau yang ya, terus gue bilang semuanya sayang, semuanya. Terus mereka kayak çok büyük ya evet ya, gimana ya, mereka tuh rata-rata ya nggak pernah kepikiran kalau Indonesia tuh emang sebesar itu. Bangga nggak kalian punya negara udah kayak benua sendiri? Mungkin Indonesia nih kalau disatuin gitu ya kita kira-kira hampir segede Eropa nggak sih? Oke, jadi itulah, mereka selalu nggak menyangka kalau Indonesia tuh sebesar itu. Oke, yang kedua, Indonesia berada di semenanjung Arab atau di Afrika. Ini emang biasanya pertanyaan dari orang-orang yang kurang educated sih. Tapi kalau teman-teman ke Turki, pasti teman-teman muka-muka Asia gini kayak aku pasti dikira dari Kazakhstan, Uzbekistan, Turkmenistan, karena mereka emang di bayangan mereka Indonesia tuh berkulit hitam gitu loh, kayak orang-orang Afrika gitu. Padahal nggak tahu ya, mungkin ya benar sih di bagian timur Indonesia memang ada yang berkulit hitam ya, tapi itu tidak representatif karena kan hanya di Papua saja. Kalau misalnya teman-teman ke Palembang, Padang, Aceh, itu kan kulitnya putih, atau enggak yang orang Jawa kayak aku itu pasti kulitnya tuh kayak coklat gitu kan di tengah-tengah, kayak semakin ke barat semakin terang. Itu mereka nggak tahu, makanya mereka selalu ngira Uzbek mesin, Chin mesin. Mereka nggak mikir kayak Indonesia lo mesin, karena ya gitu dikiranya ya either di Arab atau di benua Afrika. Ada aja, ini siapa nih yang mulai? Oke, next. Jadi orang Indonesia itu hanya dua tipe. Kalau dia hijab, dia Islam. Kalau dia non hijab seperti aku, dikiranya Hindu. Sebenarnya aku tidak menyalahkan sih, karena dulu sebelum ekonomi Turki jatuh, itu banyak sekali orang-orang Hindu dari Bali yang datang ke Turki untuk bekerja di sektor pariwisata gitu. Jadi mereka tuh sebagai hotelier dan segala macam, dan banyak juga orang Indonesia yang nikah sama orang Turki itu biasanya tuh yang kayak hijab-hijab gitu, atau mahasiswi Indonesia yang di sini tuh biasa juga yang hijab-hijab gitu. Jadi aku nggak kaget kalau mereka bilang kamu Hindu ya. Aduh, padahal tapi aku tidak capek-capek sih menjelaskan kalau di Indonesia itu ada banyak agama yang resmi ya, kecuali Yahudi. Oke, kita mengakui adanya Kristen, ada Katolik, bahkan sekarang kepercayaan lokal pun juga udah diakui ya. Nah itu biasanya mereka selalu kayak wow, bilmiyorum. Aku nggak tahu ya. Iyalah, emang dipikir di dunia ini cuma ada orang Islam dan Hindu saja. Oke, selanjutnya teknologi kita masih ketinggalan. Well, sebenarnya ini nggak salah-salah banget kalau dibanding Turki ya, karena Turki itu memang lebih maju masalah teknologi. Tapi ya nggak seketinggalan itu juga lah gitu. Kita kan lebih dekat ke Korea, ke Jepang, bahkan alat-alat
masak gitu yang sangat-sangat inovatif, kayak alat pelipat dumpling, apa sih dumpling bahasa Indonesianya, pokoknya itulah yang ada isi-isinya yang kayak somai gitu. Itu di Indonesia ada, di Turki emang ada. Terus rice cooker di Indonesia ada, emang di Turki ada. Jadi kurang lebih harusnya sama sih. Paling kayak misalnya mesin cuci piring di Indonesia kan gak umum ya, tapi kalau di Turki tuh orang-orang nyuci pakai mesin cuci piring gitu. Kalau kita kan begah ya nungguin piring banyak setumpuk terus baru cuci gitu. Aku di sini tim yang abis makan kumpulin semua cuci. Ih, jauh-jauh dah tuh kotoran-kotoran gitu kan, karena ngambat rezeki cenah. Oke. Selanjutnya, makanan Indonesia itu pedas. Well, ya mungkin karena orang Indonesia itu hampir semuanya suka pedas ya. Tapi kan nggak semua makanan Indonesia pedas. Itu gudeg Jogja emang pedas? Nggak kan? Kalau dibayangkan mereka, oh makanan Indonesia spicy. Ya karena kita aja yang bukan orang, misalnya kayak aku orang Jawa tapi aku suka makanan Manado banget, ikan cakalang. Terus aku juga suka makanan Padang gitu. Ya walaupun makanan Jawa itu semuanya dikasih gula merah, kasih gula gitu kan, memang mereka tahu. Biasa kalau kayak gini aku dengan semangat akan menceramahi, tahukah kalian Indonesia itu ada dari Sabang sampai mereka papeda aja ada gitu ya. Gak semuanya pedas juga cuy. Oke, selanjutnya apa? Oh, bahasa Inggris nggak umum. So aku kayak ngaca loh. Di Indonesia tukang parkir aja bisa bilang sir, money sir. Di sini tuh parah banget sih bahasa Inggrisnya, kecuali kalau orang-orang yang memang bekerja di perusahaan multinasional atau memang engineer atau real estate agent yang berinteraksi dengan orang asing. Kecuali mereka tuh ditanya how are you aja tuh nggak bisa gitu loh, kayak susah banget. Masih mending bahasa Inggris kita kemana-mana sih. Kayak generasi setelah aku kan generasi 90-an, generasi 2000 ke atas itu tuh di Indonesia lancar-lancar banget loh bahasa Inggrisnya. Sampai aku tuh kalau ditanya ya, di Indonesia bisa bahasa Inggris nggak? Aku bilang ke mereka gini, kalian tahu nggak di Indonesia itu kalau kursus-kursus bahasa Inggris tuh udah mulai pada bangkrut. Terus mereka, kenapa? Ya karena orang-orangnya udah pada pinter bahasa Inggris. Mereka belajar dari YouTube aja udah jago-jago. Lah, di sini, aduh, mahasiswa aja parah sih. Aku pernah punya teman yang dia tuh guru bahasa Inggris, tapi aku nggak bisa bilang kalau dia itu bahasa Inggrisnya tuh sampai C1, maksimal B2 level lah, karena ya memang mereka hanya berfokus pada grammar mulu. Kalau di Indonesia kan kita langsung twing ngomong sama bule-bule gitu kan, kayak yang di Borobudur, di Bali, Tanah Lot itu anak-anak kecil tuh udah pada interaksi tuh sama bule-bule. Sir, how are you sir? Gitu kan. Tapi nggak salah juga sih, karena orang Turki itu lebih judgmental sama kesalahan grammar daripada orang-orang kita. Kalau teman-teman tuh ngerasa kayak aku tuh malu ngomong bahasa Inggris, takut dikoreksi, aduh di situ lebih parah lagi guys. Orang-orang mereka ke bangsa mereka sendiri. Tapi kalau kita sebagai orang asing ya mereka nggak tahu kita ngomong bener apa salah gitu. Bahkan mereka nggak berani ngoreksi. Oke, yang terakhir ini lucu banget sih. Setiap hari kita pakai kebaya. Well, kalau di Bali ini benar sih, hampir setiap hari mereka pakai kebaya. Ini tuh stereotip yang salah ya, walaupun aku harap I wish kita setiap hari pakai kebaya. Guys, kebaya tuh emang cantik banget sih. Benar-benar bikin aura cewek tuh tumpah-tumpah gitu. Tapi nggak setiap hari juga kan gitu, karena mungkin mereka kalau ngeliat video-video kayak Wonderful Indonesia atau artis-artis Indonesia yang sering FVP kayak Dara Saraswati gitu kan, itu tuh pasti mereka sedang berkebaya. Bahkan misalnya kayak aku tuh suka dulu kan posting-posting pakai kebaya, mereka tuh mikir semua orang Indonesia tuh pakai kebaya. Ya ini satu-satunya stereotip salah yang aku harapkan beneran terjadi di kehidupan sehari-hari. Ayo dong normalisasikan pakai kebaya lagi. Kita kan juga pengen cantik, Bapak, Ibu. Oke deh guys, jadi itu dia 10 lagi. Berapa sih tadi? 7 apa 8 ya? Kayaknya 7 ya. 7 stereotype yang orang Turki suka salah kira. Kalau ada pertanyaan, mohon ditulis ya, karena komentar kalian adalah sumber inspirasiku. Oke, selamat hari Senin. Hari Senin kan sekarang di sana, di sini masih hari Minggu. Bye.